Oke, Pak Rizky sama Pak Noval bisa dilihat ya, bisa di udah muncul ya di layar ya. Ya, muncul Cap. Oke, ya, saya mulai aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan SCRP ya di grup 2 ini saya dosen pengampu dan Haratul Panggabean akan menjelaskan tentang hal keselamatan yang ada di atas kapal ya. Oke, pertama adalah keselamatan di atas kapal dan fungsinya. Saya minta tolong nanti kita saling tektokan, nanti dibacakan kalau saya bilang baca ya Pak ya. Oke ya. Oke, alat keselamatan di kapal dan fungsinya ya. Alat keselamatan di kapal dan fungsinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ya, di sini ya kita tahu bahwa sekecil apapun tindakan kita di keselamatan, kita semua mengenal yang namanya tentang alat keselamatan apa saja ya, sebut saja, karena semua alat keselamatan dan kapal itu diatur di SOLAS Safety of Life at Sea, yang dimana ya itu ada yang namanya tentang HT ya. Berikut adalah rincian jenis alat keselamatan di kapal yang wajib ada menurut peraturan SOLAS ya, yaitu LSA dan FFA, Life Saving Appliance dan Fire Saving Appliance ya. Mas Rizky dibacain, Mas Rizky nomor satu ini, boleh? Silakan. Oke, Cap. Berikut ini adalah rincian jenis alat keselamatan di atas kapal yang wajib menurut peraturan LA dan FFA. HT radio dua arah handle telki merupakan salah satu alat telekomunikasi bersifat dua arah yang memanfaatkan frekuensi radio. Alat ini menggunakan teknologi PTT atau push to talk, di mana pengguna hanya perlu menekan tombol bicara untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna. Handy talkie disebut juga dengan two-way radio. Siap, Oke, makasih, Cap. terima kasih Mas Rizky. Ya, betul ya, ini HT yang mungkin orang-orang di sini sudah tahu, yaitu yang ditalki, yang alat komunikasi bersifat dua arah atau disebut dengan two-way radio ya, yang dimana menggunakan teknologi PTT push to talk. Mungkin alat ini sudah familiar ya Bapak-bapak ya. Inilah barang contohnya ya. Oke, yang kedua di sini ada namanya SAP, air bacaan, Search and Rescue Transponder ya. Alat transmitter responder yang tahan air, artinya waterproof ya, yang dirancang untuk keadaan darurat di laut untuk mengetahui keberadaan kapal yang mungkin hilang atau keberadaannya tidak diketahui ya. Jadi dengan bantuan alat ini kita bisa mendeteksi titik koordinat kapal yang kita tumpangin maupun kapal lain yang berada di sekitar kita ya. Umumnya ya Kak, saat ini ada dua kalau itu di kapal yang GT-nya di atas 300. Tetapi kalau GT yang di bawah 300 dia cukup satu aja ya. Alatnya seperti ini ya, itu di alatnya. Oke, kita di sini cuma dasar pengetahuan aja ya mengenal alat-alat ini ya, untuk cara kerjanya nanti di mungkin pertemuan berikutnya ataupun di upgrading lainnya. Oke, yang berikutnya di sini juga ada namanya roket parachute signal. Oke, Mas Rio bisa dibacakan Mas Rio nomor 3. Mas Rio. Iya, Pak. Nah, silakan Mas. Minta tolong dibacakan nomor 3. Rok Nomor 3, roket parasut signal. Roket parasut signal adalah alat yang bisa memancarkan tanda minta bantuan atau signaling for help saat kondisi darurat di atas kapal. Alat ini bentuknya mirip seperti tabung yang terdapat parasut di dalamnya dengan beban tergantung di dalamnya. Adapun beban tersebut terbuat dari bahan paspor yang mudah terbakar sehingga bisa menyala sangat terang. Cara kerjanya, apabila alat ini dinyalakan maka
ada pelontar yang melempar parasutnya ke atas dengan ketinggian tertentu dan bahan paspor tadi akan terbakar dan menghasilkan cahaya terang untuk memberikan tanda atau isyarat bahaya ke atas. Terima kasih Mas Rio. Ya, Ya, jadi roket parasut signal ini ya termasuk di dalam pyroteknik. Pyroteknik. Jadi ada namanya hand flare, roket parasut flare, smoke ya, smoke ya. Itu semua masuk dalam pyroteknik. Cuma di sini saya cuma ambil satu di mana dikatakan roket parasut signal ya. Jadi ini merupakan alat untuk memberi signal tanda ya berupa api ya, berupa api yang menjulang ke atas tinggi ya dan akan turun perlahan-lahan. Ya, ini digunakan hanya untuk memberikan tanda signal untuk memancing kapal lain. Ya, memancing kapal lain melihat bahwa parasut ini menandakan kita membutuhkan bantuan. Ya, oke. Oke, ini mungkin alatnya yang sudah bapak-bapak dan mas-mas ketahuin secara general. Life jacket, ya saya bacakan. Life jacket atau baju pelampung adalah alat keselamatan yang sangat dibutuhkan dari kapal, khususnya saat situasi bahaya ataupun darurat. Adapun setiap awak dalam kapal dan penumpang harus dilengkapi dengan life jacket masing-masing agar saat terjadi bahaya bisa dengan cepat mengevakuasikan diri untuk meninggalkan kapal. Ini dikatakan pelampung lah, baju pelampung. Ya, fungsi dari baju pelampung ini yaitu untuk membantu korban atau pemakai sadar atau tidak sadar bisa tetap mengapung gas air dengan posisi hidung dan mulut berada di permukaan. Alat ini memang sudah dirancang khusus sebagai alat keselamatan di kapal. Ya, mungkin Bapak sudah tahu ini life jacket, dalam kehidupan sehari-hari juga sangat tahu. Ya, ini alatnya. Oke. Berikutnya ke immersion suite. Ya, Mas Nopal, bisa dibacakan Mas Nopal immersion suite-nya? Ya, bisa, Pak. Ya, silakan Mas Nopal. Immersion suite. Immersion suite adalah jas kering tahan air yang bisa digunakan untuk melindungi pakaiannya dari penyakit hipertermia akibat dinginnya air laut saat kapal yang ditumpanginya tenggelam atau terbalik. Selain itu, immersion suite juga bisa digunakan saat terjadi kebakaran besar di kapal yang bisa membahayakan awak kapal dan penumpang karena baju ini tidak mudah rusak, terbakar, ataupun meleleh karena api. Oke, terima kasih Mas Nopal. Ya, inilah Ya, alat baik ya. itu immersion suite, yaitu baju ataupun alat pelindung diri yang overall artinya melindungi dari badan kita secara keseluruhan dari kepala sampai dengan kaki yang ya fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk melindungi panas tubuh. Hipotermia merupakan kelebihan suhu tubuh atau penurunan suhu tubuh secara drastis, itu hipotermia. Ya, jadi ini fungsinya untuk menahan suhu tubuh, panas tubuh sehingga tidak mengalami penurunan suhu tubuh yang sangat drastis. Ya, ini juga bisa dikatakan fireproof, ya, tahan api karena ini dipakai kalau kita lompat ke laut, ya, dikatakan lompat ke laut jikalau juga keadaan laut itu ada api ataupun mengalami kebakaran. Ya, ini dipakai ya untuk di dalam air. Ya, sama kayak pelampung. Pelampung juga untuk mengapung, ini untuk menahan suhu tubuh dalam tubuh kita. Oke, ini barangnya Pak ya. Oke. Oke, lanjut lagi kita ke life buoy. Oke, ring buoy saya bacakan. Ring buoy atau ban pelampung alat keselamatan kapal yang digunakan untuk membantu orang dari pulau bisa tetap terapung. Ya, jadi misalkan ada salah satu penumpang atau kapal yang jatuh ke air, maka pertolongan pertama adalah kita dapat membuang ring buoy, ya, ring buoy ini, ya, ke laut untuk membantu dia mencapai untuk pertolongan pertama mengapung kalau tidak sempat memakai life jacket. Ya, itu fungsinya. Oke. Nah, rescue boat, ya. Saya pengen menerangkan tentang rescue boat dan lifeboat. Ya, kalau namanya lifeboat adalah sekoci penolong. Kalau namanya rescue adalah sekoci untuk apa? Rescue. Ayo, Bapak. Hah?
Bedanya rescue sama lifeboat apa? Oke, saya jelaskan. Kalau rescue namanya skoci penyelamat. Penyelamat artinya digunakan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dalam keadaan emergensi ketika terjadinya bahaya. Contoh orang jatuh ke laut, ini kita pakai rescue boat ini. Sedangkan skoci penolong atau biasa dengan lifeboat itu digunakan oleh kru untuk menolong semua kru jikalau dalam abandoned ship. Abandoned ship artinya meninggalkan kapal, bahwa kapal itu akan contohnya akan kebakaran besar kah, tenggelam kah, itu bedanya. Jadi kalau lifeboat itu untuk keseluruhan, kalau rescue untuk penyelamatan. Ya, itu dia bedanya. Oke. Berikutnya ada yang namanya dikatakan juga master list. Ya, master list. Oke, master list. Mas Radika bisa dibacakan Mas Radika Triwahyudin, silakan. Ya, Pak. Ya, minta tolong dibacakan Mas Radika. Master list. Master list adalah bagian atau gambaran daftar tugas seluruh awak kapal. Pak, kurang jelas. Saat terjadi Ya. Jadi dengan adanya master list, masing-masing awak sudah mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawabnya serta melakukan yang harus diambil. Oke, terima kasih Mas Radika. Oke, terima kasih Mas Radika. Mungkin speaker Mas Radika lagi bermasalah. Oke, jadi ini namanya master list, merupakan bagan atau gambar daftar tugas-tugas seluruh awak kapal dalam keadaan emergensi atau keadaan darurat. Jadi bapak-bapak kalau naik ke atas kapal, bacalah tugas-tugas bapak di master list. Nanti akan ada nama bapak, tugas bapak, jabatan bapak di situ, di kelompok mana, ya. Itu harus bapak tahu dan hafal, bapak hafal. Setelah bapak baca, bapak harus tahu juga di master listnya akan ditentukan di mana posisi skoci atau lifeboat, di mana posisi rescue boat, di mana posisi life jacket, di mana posisi life ring tadi, semua di situ ada. Nanti itu berkaitan dengan yang namanya fire plan. Ya, inilah dia master list itu. Jadi ini merupakan bagan atau daftar tugas-tugas kru kapal ya dalam keadaan emergensi atau keadaan darurat. Oke. Oke. Balik ke skoci lifeboat ya. Ya, saya baca lifeboat atau skoci adalah alat keselamatan yang digunakan untuk meninggalkan kapal utama saat kondisi darurat. Adapun lifeboat ini merupakan kapal berukuran kecil yang diletakkan di kapal dan dapat diwujudkan dengan bantuan mekanik atau melakukan penyelamatan semua awak kru. Nah, tadi saya kan sebutkan ini digunakan dalam keadaan darurat ya. Lifeboat itu merupakan skoci penolong, sedangkan rescue boat itu skoci penyelamat. Ya, artinya bahwa skoci penolong ini digunakan oleh semua kru dalam keadaan darurat. Karena fungsi dari skoci ini, kapasitas dari skoci ini sesuai dengan jumlah kru di atas kapal. Ya, sesuai dengan safe manning di atas kapal. Oke, itu dia. Oke, kita dua lagi aja. Oke, ini ada namanya inflatable life raft. Pak Orni M. Toto, bisa dibacakan Orni M. Toto. Beta. Kakak Beta, tolong dibacakan Kakak Beta. Pak Orni. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Nunu Rahayu. Bu Nunu Rahayu, tidak ada juga. Oke, kalau tidak ada saya bacakan ada. Inflatable life raft adalah sebutan untuk jenis perahu karet dengan benda tendap pelindung yang juga dilengkapi dengan makanan-makanan dan minuman serta obat-obatan. Life raft merupakan alat keselamatan yang sengaja dirancang biasa digunakan saat kondisi darurat agar pemakaiannya bisa bertahan hidup selama seminggu sebelum akhirnya datang regu penolong untuk melakukan evakuasi. Jadi Pak, life raft ini ya, alat-alat yang ada di life raft ini
sama dengan alat-alat yang ada di lifeboat. Ya, tapi life raft ini tidak memiliki namanya mesin. Ini merupakan juga jenis perahu karet yang fungsinya untuk sama seperti sekoci, yaitu lifeboat, untuk menampung kru di dalam keadaan emergensi, ya, tetapi tidak lama, karena ini dalam ini adalah angin atau oksigen yang akan lama-kelamaan menyusut, ya, yang lama-kelamaan menyusut, ya. Ini juga harus ada di kapal jika GT kapal itu lebih dari 300, ya, lebih dari 300. Oke, ini yang terakhir saja. Oke, yang terakhir saya bacakan ini, Bapak-bapak. Oke, yang lainnya saya tidak akan lanjutin, ya, saya tidak akan lanjutin, ya. Nanti akan saya share aja, ya, yang lainnya sisanya di grup WAG, ya, Bapak-bapak ya. Oke, Bapak-bapak gimana? Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. ya. Siap. Oke, Ya, itu aja dari saya, Bapak-bapak. Ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. cukup, Pak. Kalau nggak ada, kalau cukup, Cukup. bisa dibuka kameranya biar saya ambil screenshotnya. Ya, silakan. Oke. Kalau begitu saya tutup ya semuanya ya. Terima kasih ya. Saya nanti Ya, Pak, saya tutup sama-sama. ya. Terima kasih Ya, Pak. buat waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi.